Saya pernah punya seorang teman, saya tidak bisa lupa kejadian itu ya. Dari Pakistan beliau, waktu itu masih kami masih kuliah di Madinah ya. Saya kebetulan waktu itu kelas 3 SMA, beliau kelas 1 SMA. Cuma karena dia masuk ke Madinah, dia ingin memulai lagi dari kelas 1 SMA gitu kan. Dia masuklah intinya untuk mempelajari bahasa Arab. Tapi Masya Allah orangnya prestasi luar biasa. Dan luar biasa karena satu kamar sama saya masih ingat wajahnya. Orang yang Masya Allah tampan, badannya berotot, Masya Allah berprestasi. Dan kita nyaman kalau ngobrol sama dia, orangnya wangi segala macam. Saya pun punya pribadi yang saya suka menjaga seperti itu ya. Maka kami ada kecocokan ngobrol, jalan sama-sama ke masjid. Dan Masya Allah soleh sekali. Yang jelas teman-teman sekalian, di kampus kami dulu ada satu sistem yang dibuat. Ada 2 building besar, 5 lantai. Satu lantai itu entah berapa kamar, saya sudah lupa. Tapi satu kamar bisa diisi dengan 6 orang mahasiswa. Ada lagi building yang cuma 4 lantai diisi dengan 3 mahasiswa. Nah saya waktu selesai SMA, masuk ke universitasnya, fakultas dakwah waktu itu, saya sudah tidak lagi satu asrama sama dia, karena dia masih satu asrama dengan teman-teman SMA gitu. Saya subhanallah mungkin tidak ketemu sama dia karena kampus kami besar sekali. Mungkin hampir setahun lah, mungkin setahun ya, saya baru ketemu sama dia, lama sekali. Tiba-tiba saya ketemu, saya lihat dia sangat kurus gitu, mukanya itu subhanallah pipinya kayak hilang, kayak agak lesu gitu. Saya sampai ragu gitu, saya sampai dekati dia, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kamu si Fulan? Ada nama dia yang dosa saya sebutkan ya. Dia mengatakan iya benar. Saya bilang, ada masalah apa? Dulunya dia kekar kayak binaragawan, hilang ototnya gitu, kurus. Ada apa akhi? Kita baru belum ketemu hampir setahun lah kurang lebih. Dia bilang, Khalid saya ada masalah. Kalau kau ada waktu izinkan saya datang ke kamar kamu, asram. Saya mau cerita. Saya bilang silakan datang. Insya Allah ba'da isya kalau nggak salah seingat saya waktu itu. Dia datang lah. Itu dia datang, boleh dia duduk. Kebetulan di kamar bertiga semuanya orang Indonesia. Ya, saya kebetulan dengan sepupu saya, dengan satu teman sahabat dekat saya dari Kota Mobagu, dari Sulawesi Utara. Dia bilang Khalid, kebetulan dia memang waktu SMA itu dia udah nikah. Jadi dia tinggalkan istrinya bersama satu anaknya di rumah orang tuanya. Dan di rumah orang tuanya ini ada kakak kandung dia laki-laki sudah menikah juga tinggal di situ. Jadi satu rumah mereka. Dia bilang alhamdulillah pertama saya menikah, istri saya solehah, saya bahagia sama dia. Dan saya sudah minta sama dia supaya dia sabar karena saya bisa pulang setahun sekali. Dia bilang itu saya pulang 2 bulan lalu saya balik lagi gitu. Kurang lebih rumah tangganya sudah berjalan 3 tahun. Dia bilang yang terakhir saya pulang beberapa bulan yang lalu. Lalu saya berkumpul sama istri saya merasakan ada kebahagiaan. Tapi tiba-tiba istri saya ini seperti orang yang ketakutan dan ada yang dia mau ungkapkan. Dia sudah lama pendam tapi dia serba salah, sampaikan atau enggak. Pada saat itu sudah nggak bisa lagi dia tahan, dia ungkapkan. Dia mengatakan ada hal yang perlu saya sampaikan. Tapi saya harap jangan dulu marah. Lalu saya katakan apa itu, lalu dia cerita. Ternyata ini selama dia berbulan-bulan di kampus Madinah gitu kan, di kampus kami, itu yang selalu interaksi sama istrinya di sana kan iparnya. Dan subhanallah dikuasa oleh syaitan. Istrinya hanya mengatakan awalnya tidak ada apa-apa, tapi lama-kelamaan dia sering menatap saya, dia sering tegur sapa dan segala. Terakhir dia ungkapkan perasaannya, saya sudah ingatkan. Tapi lama-lama namanya wanita melemah dan terjadilah perzinahan. Kata teman saya ini, saya begitu dengar kisah itu, saya shock kali. Dan perlu kamu tahu, bukan cuma badan saya yang habis seperti ini. Prestasi saya pun di sekolah sangat menurun sekarang. Saya tidak tahu harus buat apa. Subhanallah, saya langsung teringat hadis Nabi SAW. Dan ini hadis sudah kami pelajari dari dulu. Waktu seorang Ansar mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan ipar? Saya temukan kasus lapangan. Maka Nabi mengatakan ipar adalah kematian. Karena teman saya mengatakan, saya serba salah kan. Siapa yang saya mau salahkan? Istri saya kan? Sementara saya sendiri memang belum mampu siapkan rumah, harus berbuat rumah. Atau kakak ipar saya yang memang selalu terkena fitnah, selalu lihat istri saya di rumah situ. Siapa yang harus saya bela, siapa yang harus saya salahkan? Tapi akhirnya saya ambil kesimpulan daripada saya sakit hati, saya ceraikan istri saya. Sampai hanya waktu itu sempat saya berikan diskusi, saya ungkapkan dia supaya dia sabar segala macam. Dan saya berikan solusi untuk dari saya masih ingat. Saya mengatakan tidak ada solusi lain kecuali anta itu maksudnya kamu harus nikah segera. Supaya ada wanita pengganti yang bisa menghibur kamu, yang akhirnya menghilangkan ingatan kamu dengan kejadian itu. Dia bilang, alhamdulillah, apa yang kamu ungkapkan ini Khalid, saya sempat berpikir juga. Dia bilang, insya Allah, alhamdulillah berapa waktu setelah itu dia sampaikan kalau dia sudah akan menikah dengan seorang wanita yang memang turunan sama dari Pakistan di sana. Tapi ini teman-teman contoh kasus lapangan yang terjadi. Jadi jangan pernah dianggap remeh masalah ini. Sekali lagi kalau berbaur secara umum, saya pun kalau ketemu ipar-ipar saya tegur, Assalamualaikum apa kabar. Tapi kalau untuk berduaan, itu nggak boleh itu. Ini yang dimaksud dalam bahasan ini.